Baiklah, perkenalkan nama saya Tiffany Rama dengan NIM 1909124731. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi pertemuan ketiga mata kuliah Bantuan Hukum tentang bantuan hukum dari segi kaidah hukum positif. Fase pertama, bantuan hukum dalam pasal 250 HIR terdapat ketentuan bantuan hukum yang mengisyaratkan bahwa bantuan hukum hanya diberikan. Yang pertama, bantuan hukum hanya diberikan terhadap terdakwa atau hanya pada proses pengadilan. Yang kedua, bantuan hukum diperkenankan di persidangan pengadilan saja. Yang ketiga, pejabat pengadilan wajib menunjuk penasihat hukum hanya bila terdakwa diancam hukuman mati. Fase kedua, UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman pasal 35-38, perubahan UU-nya Nomor 48 Tahun 2009. Pertama, pada fase ini terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai pengadilan. Bantuan hukum dalam KUHP atau UU Nomor 8 Tahun 1981 pasal 54, 55, 56, 60, 61 dan 62. Yang pertama, bahwa bantuan hukum pada setiap waktu di tiap tingkat pemeriksaan. Yang kedua, berhak memilih sendiri penasihat hukum yang memberikan bantuan secara cuma-cuma. Yang ketiga, berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga dan orang lain sebagai usaha mendapat bantuan hukum, kepentingan pekerjaan maupun kepentingan keluarga. Fase ketiga, UU Nomor 18 Tahun 2003 atau UU Advokat. Yang pertama adalah advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua, jasa hukum adalah jasa oleh advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Fungsi dan peranan advokat untuk masyarakat. Yang pertama, pelayanan hukum pada masyarakat. Yang kedua, membantu menyelesaikan masalah di masyarakat. Yang ketiga, membela kepentingan klien dan mewakili di pengadilan. Yang keempat, meningkatkan mutu pelayanan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.